episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana pertarungan sengit antara Xiao Yan melawan Han Peng. Dalam pertarungan tersebut, walaupun Han Peng berada di tingkat dojong, dia pun mampu didesak oleh Xiao Yan yang baru di tingkat doang. Yang pada akhirnya di puncak pertarungan Xiao Yan pun menggunakan teknik Buddha Puri Tang Lotus dan langsung membantai Han Peng, yang membuat Han Peng dia harus terbantai. Han Peng pun sudah kritis akibat serangan mematikan Xiao Yan. Xiao Yan pun tertawa, dia sangat bahagia. Akhirnya dia bisa melakukan balas dendam apa yang dilakukan Han Peng kepada gurunya di masa lalu. Tanpa basa-basi, Xiao Yan pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi menuju Han Peng untuk menghajar Han Peng. Namun ketika Xiao Yan akan menghajar Han Peng menggunakan ulti Aldous 500 stack, tiba-tiba rantai hitam langsung menahan serangan Xiao Yan. Di sini Xiao Yan pun sempat terpental akibat serangan rantai hitam tersebut. Kemudian Xiao Yan berbalik, ternyata yang menahan serangannya adalah sosok bayangan hitam. Bayangan hitam itu mengatakan, "Hahaha, tidak kusangka tubuh spiritual dari Yo Chen ternyata ada di dalam bocah ini." Ternyata Han Peng memberikan informasi yang benar, bahwa jiwa spiritual Yo Chen belum lenyap dari dunia ini. Xiao Yan pun sangat terkejut melihat bayangan hitam itu. Xiao Yan dia tahu itu adalah orang yang berasal dari sekte Aula Jiwa. Sekarang Xiao Yan pun dia sudah lemah akibat pertarungan dengan Han Peng, ditambah lagi serangan mematikan dari bayangan hitam itu. Xiao Yan benar-benar sekarang sudah tidak berdaya. Xiao Yan pun berkata dalam hatinya, "Tidak kusangka aku akan mati di sini oleh sekte Aula Jiwa yang mengincar tubuh gurunya." Xiao Yan yang tidak memiliki tenaga lagi, dia pun hanya melihat bayangan hitam yang sangat mengerikan menggunakan rantai hitam siap menyerang kembali. Bayangan itu dia pun berniat untuk menyerang kembali Xiao Yan. Namun sepertinya Xiao Yan tak mampu menghindari serangan tersebut. Terlihat rantai itu telah menuju ke arah dadanya Xiao Yan. Di sisi lain, para ketua akademi mereka juga tidak bisa membantu Xiao Yan, dikarenakan jarak yang sangat jauh. Para ketua mereka hanya melihat Xiao Yan yang akan diserang oleh bayangan hitam itu. Namun ketika rantai itu akan menusuk dadanya, tiba-tiba cahaya merah darah muncul dan langsung memblokir serangan rantai hitam itu. Tiba-tiba dari kabut asap muncul seorang janda yang sangat melehoi. Yang tidak lain itu adalah janda Medusa yang kembali muncul ke hadapan Xiao Yan. Tentu saja Medusa tak akan membiarkan siapapun untuk membunuh Xiao Yan, karena Xiao Yan adalah mangsanya. Karena telah menanamkan benih kepadanya, Medusa mengatakan, "Aku takkan membiarkan siapapun untuk menghabisinya sebelum aku." Kemunculan Ratu Medusa ini membuat semua orang terkejut. Dengan munculnya Medusa, Xiao Yan berhasil terselamatkan. Bayangan hitam itu langsung menatap Medusa dan berkata, "Anjay, seksi juga nih." Cerita kembali kepada Medusa yang berada di samping Xiao Yan. Medusa tiba-tiba memukul Xiao Yan menjauh. Mungkin Medusa mencoba menyelamatkan Xiao Yan, namun akibat serangan itu Xiao Yan terlempar. Xiao Yan heran kepada Medusa, apa dia ingin menyelamatkannya atau ingin membunuhnya dengan serangan itu? Dasar woman emang jahat cuy, hehe. Pukulan Medusa kepada Xiao Yan mungkin itu terlalu berlebihan. Mungkin itu semua karena Medusa sangat marah kepada Xiao Yan. Ditambah kekuatan Medusa sekarang sudah pulih seperti dahulu. Karena di saat di dunia magma dia berhasil menyatu dengan piton penelan surga. Kekuatannya sekarang Medusa telah pulih seutuhnya seperti kekuatan sebelumnya seorang dojong. Cerita berpindah kepada Xiao Yan yang sedikit terluka, kemudian dia pun hanya menatap Han Peng dari jauh yang telah sekarat. Dia pun merasa kesal dalam dirinya karena dia tidak bisa membalaskan dendam kepada gurunya untuk terakhir kalinya. Padahal mungkin jika tidak ada bayangan hitam tersebut, Xiao Yan berhasil membalaskan dendam kepada gurunya. Dari jauh Medusa melihat Xiao Yan. Medusa dia pun mengetahui tetapan Xiao Yan kepada Han Peng penuh dengan amarah. Dengan seketika Medusa yang melihat rasa sedih di mata Xiao Yan, dia pun langsung mengangkat kaki yang cantik dan langsung menghantam Han Peng dengan sangat keras. Han Peng sudah sekarat, dia pun harus terlempar, dia setengah hampir mati saat ini. Han Peng benar-benar sudah tidak berdaya. Semua orang pun melihat bagaimana kekuatan Medusa, sangat kaget. Sampai-sampai serangan kepada Han Peng ini membuat lubang besar. Mereka tahu inilah kekuatan seorang dojong. Xiao Yan yang melihat Medusa menyerang Han Peng, dia pun sedikit senang, walaupun dengan luka parah yang berada di tubuhnya. Namun senyuman Xiao Yan terhenti ketika dia melihat Medusa sekarang menatap dirinya. Xiao Yan tentu saja dia sangat ketakutan. Bisa saja sekarang gilirannya yang akan dihajar oleh Medusa. Xiao Yan hanya menunduk, dia benar-benar takut apa yang telah dia lakukan di dunia magma. Berpindah kepada ketua pertama. Dia sangat kaget dengan serangan mematikan Medusa. Mengapa dia menyerang Han Peng bahkan dengan niat membunuh seperti Xiao Yan? Ketua pertama bingung sebenarnya apa hubungan Xiao Yan dengan Medusa. Kemudian para organisasi hitam yang melihat itu mereka tidak mengira
Han Feng yang akan berakhir di tangan seorang wanita. Sekarang para organisasi hitam pun mereka sangat ketakutan. Sekarang mereka yakin mereka telah kalah dalam perang besar ini. Cerita pun berpindah kepada janda Medusa yang telah bertatapan dengan bayangan hitam tersebut. Bayangan hitam itu berkata, "Gue sudah metik Glory, dan juga anak Muntun. Kamu yakin mau lawan dek?" Medusa berkata, "Jangan banyak bicara kau Epic Glory." Akhirnya Medusa dia langsung mencoba menyerang bayangan hitam itu menggunakan cahaya 7 warna. Dan bentrokan dua kekuatan besar pun terjadi. Ternyata mereka sama-sama kuat walaupun mungkin bayangan hitam itu lebih kuat dibandingkan Medusa. Orang-orang yang melihat bentrokan dua kekuatan dahsyat itu mereka pun sangat ketakutan melihat orang di depannya adalah orang-orang kuat. Kemudian setelah bentrokan besar itu bayangan hitam itu berkata, "Siapakah dirimu yang berani ikut campur dengan urusan sekte Hall of Soul?" Medusa pun dengan dingin dia berkata, "Hidup Xiaoyan, dia adalah milikku. Suatu hari nanti aku akan memberikan mayatnya kepadamu. Namun sebelum itu tidak akan aku biarkan siapapun yang boleh mengambil dirinya dariku." Semua orang yang berada di situ mereka pun sangat kaget. Karena selama ini tidak ada yang berani berurusan dengan sekte Hall of Soul apalagi ikut campur. Dan ditambah lagi perkataan Medusa itu yang sangat sombong. Bayangan hitam itu tertawa, "Hahaha, aku tidak berniat untuk membunuh Xiaoyan. Namun aku ingin memastikan apakah jiwa spiritual Yao Chen berada di dalam tubuh bocah ini." Setelah perkataan itu, bayangan hitam itu langsung dengan kecepatan kilat langsung mendekat kepada tubuh dari Han Feng. Tiba-tiba asap hitam itu langsung mencabut jiwa dari tubuh Han Feng yang pada akhirnya, Han Feng pun dia harus tewas oleh bayangan hitam itu yang berasal dari sekte Hall of Soul. Bayangan hitam itu tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Tidak mengira hari ini aku mendapatkan mangsa yang sangat luar biasa. Seorang alkemis dari tingkat 6, ini memang perburuan yang cukup menguntungkan." Setelah bayangan hitam itu mengambil jiwa dari Han Feng, bayangan hitam itu langsung terbang ke atas langit dan dia berkata kepada Xiaoyan, "Sekarang aku membiarkan kamu hidup dan membiarkan jiwa dari Yao Chen tetap berada di dalam tubuhmu. Namun sebentar lagi Hall of Soul akan datang untuk mengambilnya." Kemudian dia menambahkan agar Xiaoyan menikmati waktu yang tersisa. "Mungkin nanti kau tidak bisa menikmati rokok magnum dan secangkir kopi lagi. Bahkan mungkin jika wanita yang berada di depanmu mencoba melindungimu lagi. Pada saat itu dia tak akan mampu melawan kami dari sekte Hall of Soul." Setelah perkataan itu bayangan hitam langsung terbang ke atas langit dan menghilang. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Dia mengerti mungkin pada akhirnya dia harus berhadapan dengan sekte Hall of Soul. Setelah kepergian bayangan hitam itu, Xiaoyan langsung menghampiri melihat mayat Han Feng. Tentu saja Xiaoyan berniat untuk mengambil api surgawi milik Han Feng. Namun ketika Xiaoyan mendekat kepada mayat Han Feng ternyata semua kekuatan dari Han Feng telah hilang. Begitu pula api surgawi telah diserap oleh bayangan itu. Sekarang rencana Xiaoyan telah gagal untuk mengambil api surgawi milik Han Feng. Namun Xiaoyan melihat cincin penyimpanan dari Han Feng masih berada di lengannya. Xiaoyan tahu cincin penyimpanan di lengan Han Feng adalah cincin penyimpanan tingkat tinggi. Xiaoyan pun langsung mengambil cincin penyimpanan tingkat tinggi itu dari jari Han Feng. Xiaoyan langsung menghapus jejak spiritual Han Feng dari cincin itu. Kemudian Xiaoyan pun langsung melihat isi dari cincin penyimpanan yang dimiliki Han Feng. Seketika Xiaoyan sangat senang, karena cincin penyimpanan Han Feng yang memiliki barang-barang yang sangat berharga. Walaupun Xiaoyan yang tidak mendapatkan api surgawi milik Han Feng, setidaknya dia memiliki barang berharga dalam cincin penyimpanan milik Han Feng. Beralih ke Medusa, dia pun masih sangat marah kepada Xiaoyan apa yang telah dia lakukan kepada dirinya. Sekarang Medusa melihat Xiaoyan sangat senang sambil tertawa ketika memegang cincin Han Feng. Dengan kecepatan kilat Medusa pun langsung menghampiri Xiaoyan dengan niat membunuh lagi. Namun niat membunuhnya sedikit ditekan oleh piton surga yang ada di tubuhnya. Walaupun sekarang Medusa telah mengambil alih kontrol sepenuhnya dari tubuhnya, tapi tetap saja piton penelan surga masih memiliki perasaan yang sulit ditahan kepada Xiaoyan. Karena itu semua mungkin piton penelan surga yang telah lama bersama Xiaoyan selama 2 tahun. Tentu perasaannya telah melekat kepada Xiaoyan, yang membuat Medusa pun tidak bisa jauh-jauh dari keberadaan Xiaoyan. Awalnya Medusa setelah keluar dari dunia magma dia pun berniat menuju tempat asalnya yaitu negeri Konoha. Namun keinginan itu harus terhalang karena keinginan piton penelan surga selalu ingin berdekatan dengan Xiaoyan. Cerita berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat Medusa menetap dingin kepadanya. Xiaoyan pun hanya tersenyum kepada Medusa. Xiaoyan berkata terima kasih atas bantuannya telah menyelamatkannya hari ini. Pasti aku akan mengingat apa yang telah dilakukanmu Medusa. Dan aku janji akan membalasnya di masa depan.
Namun Medusa dia semakin marah kepada Xiaoyan. Dia masih tidak terima dirinya telah dinodai oleh Xiaoyan. Dia pun langsung mengeluarkan hawa membunuhnya berniat untuk menghabisi Xiaoyan untuk sekian kalinya. Namun ketika Medusa akan menghabisi Xiaoyan untung saja, ketua pertama muncul di hadapan Ratu Medusa menghalangi Ratu Medusa lagi. Ketua pertama berkata, aku tidak bisa membiarkan kamu untuk menyakiti salah satu bagian dari akademi. Xiaoyan dia sangat beruntung ketua pertama datang tepat waktu. Xiaoyan berkata, ketua hati-hati jika berhadapan dengan wanita garang ini. Xiaoyan dia pun langsung mundur ke belakang. Medusa dia sangat marah dan dia mengatakan, Xiaoyan kamu harus membayar apa yang kamu lakukan kepadaku dengan nyawamu. Kali ini mungkin aku akan mengampunimu, namun lain kali pasti aku akan menghabisimu sebagai ganti kamu telah membuat aku jadi janda. Akhirnya setelah itu Medusa dia menghilang kembali. Dia pergi, Xiaoyan dia merasa tenang setelah Medusa telah pergi. Xiaoyan berpikir bahwa dia harus dengan cepat mungkin menemui Medusa, dan membicarakan masalah ini baik-baik. Jika tidak mungkin Medusa benar-benar akan membunuhnya di masa depan. Kemudian ketua pertama pun menghampiri Xiaoyan dan bertanya, Xiaoyan sebenarnya apa yang terjadi denganmu dengan Ratu Medusa? Dia menyadari perkataan terakhir Ratu Medusa kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang merasa ketua pertama telah mengetahuinya, dia pun sebenarnya akan mengatakan semuanya kepada ketua pertama, tentang bahwa dia telah membuatnya Medusa menjadi janda. Namun ketika Xiaoyan akan mengatakannya ketua pertama pun, Xiaoyan sepertinya kamu tak usah membicarakan masalah pribadimu, tapi aku harap kamu menyelesaikannya dengan dia secara baik-baik. Xiaoyan kamu harus tetap berhati-hati dengan wanita itu. Jika dengan kekuatanku saat ini sepertinya aku tak mungkin mengalahkan wanita bohai itu. Xiaoyan pun hanya tersenyum kepada ketua pertama mengetahui permasalahannya yang telah dia hadapi. Kemudian ketua pertama pun melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil cincin penyimpanan dari Han Peng. Ketua pertama pun berkata, Xiaoyan kamu sangat beruntung mendapatkan cincin penyimpanan tingkat tinggi. Karena biasanya mendapatkan cincin penyimpanan tingkat tinggi sangatlah sulit. Xiaoyan dia hanya tersenyum dan berkata kepada ketua pertama bahwa ini semua adalah hadiah atas kemenangan atas perang besar ini. Sekarang ketua pertama pun terbang ke atas langit, dan berkata bahwa Han Feng telah mati dan organisasi hitam bertahap akan hancur, dan balas dendam di hatinya telah terbalaskan sekarang. Xiaoyan pun dia sangat senang dengan perang besar ini telah berakhir. Namun Xiaoyan pun sangat menyayangkan bahwa api surgawi yang berniat dia ambil dari Han Feng telah dibawa kabur oleh Sekte Hall of Soul. Ketua pertama pun mengatakan, Xiaoyan sekarang kamu harus memikirkan tentang Sekte Hall of Soul. Bagaimanapun sekarang Sekte Hall of Soul telah mengincar dirimu. Tentu saja Sekte Hall of Soul sekte yang sangat mengerikan, tidak bisa dilawan dengan sekte biasa saja. Bahkan aku pun merasa takut jika aku harus berhadapan dengan Sekte Hall of Soul tersebut. Namun Xiaoyan berkata, ketua pertama, walaupun Sekte Hall of Soul tidak mencariku, pasti di masa depan aku akan mencari Sekte Hall of Soul tersebut. Ketua pertama pun yang mendengar itu sangat terkejut. Namun ketua pertama tidak menanyakan lebih tentang permasalahan Xiaoyan yang sangat rumit. Ketua pertama pun menjelaskan, Xiaoyan untuk sekarang, kamu harus memulihkan diri atas pertarunganmu melawan Han Peng. Aku tahu kamu terluka parah atas pertarungan tersebut. Sekarang kamu harus memulihkan dengan cepat sebelum Sekte Hall of Soul akan datang lagi kepadamu. Setelah perkataan itu ketua pertama pun pergi langsung menemui ketua lain dan para murid yang telah berperang. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Dia pun merasa senang akhirnya dia lolos dari Sekte Hall of Soul, dia masih bisa hidup untuk hari ini. Akhirnya perang besar pun telah berakhir setelah kekalahan dari Han Peng. Telah banyak dari organisasi hitam telah melarikan diri dari kota Konoha ini. Sebelum kematian Han Peng, para organisasi hitam ini mereka masih mampu berani melawan. Namun setelah kekalahan Han Feng, mereka tahu mereka tak akan mungkin menang melawan para murid akademi, dan juga para ketua. Ditambah lagi ada sang matik Glory Xiaoyan, yang pada akhirnya mereka pun memutuskan kabur. Bahkan Master Gold dan Master Silver yang sebelumnya bertarung dengan ketua pertama, mereka pun telah kabur terlebih dahulu menyelamatkan diri. Karena mereka juga tahu mereka takkan mungkin menang dalam perang besar. Apalagi Han Peng telah tiada, jelas mereka sangat takut dengan akademi dalam dan mereka memilih pergi. Akhirnya para murid akademi pun setelah perang besar ini berakhir, sekarang para murid akademi telah pulang kembali ke akademi dalam, untuk berlatih dan memulihkan kembali tubuh mereka yang telah berperang besar. Hari-hari pun telah berlalu, berita tentang perang besar ini telah tersebar ke media TV One dan Metro TV.
yang membuat semua para murid akademi pun mereka tahu tentang bagaimana kekuatan sang matik Glory Xiaoyan yang telah berperang dalam perang besar tersebut. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang setelah perang besar ini dia pun terluka parah akibat bertarung dengan Han Peng. Sekarang Xiaoyan terlihat menyendiri memulihkan diri dia. Walaupun Xiaoyan yang berhasil membunuh Han Peng, namun dia juga mendapatkan luka yang serius. Dia pun sempat masuk UGD dan rawat jalan. Hari-hari pun telah berlalu sambil beristirahat Xiaoyan pun dia meminum kopi dan menghisap rokok Magnum, dan akhirnya Xiaoyan pun kembali pulih seperti sebelumnya. Setelah berhari-hari berlatih Xiaoyan pun merasa dirinya masih belum bisa menghapus penghalang antara dirinya di puncak Dohuang menuju Dohuang. Namun tujuan sekarang Xiaoyan dia ingin menghapus penghalang antara dirinya Dohuang menuju Dohuang. Dan ditambah lagi dia pun belum mampu dengan sempurna menggunakan api surgawi Polem Heart Flame. Xiaoyan dia pun harus banyak belajar lagi menggunakan api surgawi inti merah ini. Kemudian Xiaoyan pun dia mengeluarkan api berwarna hijau gelap. Xiaoyan yang berpikir bahwa api surgawi hijau gelap ini adalah api surgawi penggabungan dari api surgawi Grand Lotus dan api surgawi Polem Heart Flame. Namun Xiaoyan berkata suatu saat jika dirinya telah menjadi salah satu orang terkuat di benua ini, maka dia akan memasukkan api surgawi ini ke dalam peringkat. Dan setelah itu Xiaoyan pun memberikan nama dari api surgawi ini, api teratai hijau. Xiaoyan pun sangat senang, karena tidak semua orang bisa memberikan nama kepada sebuah api surgawi. Kemudian setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanannya, yang tidak lain gulungan itu adalah gulungan yang diberikan oleh Sun Er. Xiaoyan pun teringat wajah cantik dari Sun Er, dia pun sangat merindukan Sun Er. Setelah lama dia tidak bertemu dengan Sun Er, tidak terasa Xiaoyan, yang tidak bertemu Sun Er 2 tahun atau 3 tahun setelah kepergian Sun Er, yang telah kembali ke sektenya. Xiaoyan pun mengatakan dalam hatinya Sun Er, tunggu aku pasti datang untuk menjemputmu. Aku akan berusaha menjadi matik Glory 100.000 dan pada saat itu aku akan datang membawamu. Kemudian Xiaoyan pun hanya menatap gulungan tersebut. Ia kebingungan dia belum bisa membuka gulungan tersebut. Namun Xiaoyan pun teringat perkataan Sun Er, bahwa gulungan ini mampu dibuka ketika Xiaoyan bertingkat Dohuang. Namun sayang sekarang Xiaoyan belum mampu menembus level Dohuang. Namun Xiaoyan mencoba mengalirkan dokinya untuk membuka gulungan ini. Namun setelah lama Xiaoyan mengeluarkan dokinya belum ada perubahan. Xiaoyan pun terus mengeluarkan dokinya secara bertahap, yang pada akhirnya gulungan itu ada sebuah retakan. Xiaoyan pun semakin yakin dia mampu membukanya sekarang. Xiaoyan pun terus mengalirkan dokinya secara bertahap dan semakin banyak, dan tiba-tiba cahaya emas pun muncul dari gulungan tersebut. Xiaoyan dia menutup mata, hingga cahaya emas itu semakin bersinar. Setelah itu Xiaoyan pun langsung membuka mata dan tiba-tiba banyak tulisan emas di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung menatap tulisan emas itu, namun ketika Xiaoyan menatap tulisan emas itu, Xiaoyan pun merasa pusing dengan tulisan emas itu. Dan tiba-tiba tulisan emas itu langsung masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Namun ketika tulisan emas itu masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Namun rasa sakit itu perlahan menghilang. Xiaoyan langsung berbaring setelah merasa sakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Xiaoyan pun memfokuskan dirinya untuk melihat cahaya emas yang masuk ke dalam tubuhnya. Sampai akhirnya Xiaoyan pun melihat cahaya emas yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan Xiaoyan pun sangat terkejut ternyata itu adalah teknik segel dewa, merupakan tingkat di kelas tinggi. Legenda mengatakan bahwa teknik ini dibuat oleh seorang yang telah berkekuatan Dodi di masa lalu, dan ada 5 jenis segel, diantaranya, segel gunung terbuka, segel membalik laut, segel membalik tanah, dan segel pengukur langit, dan segel dewa kuno. Segel itu terkait satu sama lain, dan jika seseorang telah menguasai 5 segel tersebut, maka seseorang bisa saja membalikkan lautan dan membolak-balikan langit, dan menelan bumi. Itu sebanding dengan teknik Do kelas Tian, atau teknik surga di puncaknya. Diperlukan tingkat Dohuang untuk mempelajari teknik tersebut. Jika tidak mungkin akan gagal dalam keadaan buruk. Xiaoyan tahu teknik ini adalah teknik yang sangat berharga, dan butuh kekuatan yang besar untuk mempelajarinya. Pantas saja Sun Er waktu dulu dia sangat serius meminta membuka gulungan ini ketika bertingkat Dohuang. Di sini sekarang Xiaoyan pun teringat Sun Er, memikirkan bagaimanakah kebaikan Sun Er yang telah dia berikan. Bahkan Sun Er memberikan teknik tinggi kepada dirinya. Xiaoyan benar-benar merindukan Sun Er. Xiaoyan berjanji suatu saat pasti dia akan datang untuk membawa Sun Er.
Di tengah lamunannya Xiaoyan pun bingung bagaimanakah cara untuk mempelajari teknik ini. Karena tidak tertulis juga, Xiaoyan bingung bagaimanakah untuk mempelajarinya. Namun tiba-tiba cahaya emas muncul di kepala Xiaoyan. Tiba-tiba ada tulisan emas yang berada di kepala Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat ternyata itu adalah cara-cara untuk mempelajari teknik ini. Namun sekarang Xiaoyan baru melihat dua teknik saja, teknik membalikkan gunung dan juga teknik membalikkan laut. Namun tiga lainnya tidak ada di dalam tulisan tersebut. Xiaoyan pun mengetahui teknik yang diberikan oleh Sun Er tidaklah lengkap. Namun ketika Xiaoyan sedang melihat tulisan tersebut, tiba-tiba suara lembut pun muncul di kepala Xiaoyan. Suara itu mengatakan selamat kakak telah menembus level doang, dan kakak telah berhasil membuka gulungan ini. Yang ternyata itu adalah suara Sun Er. Dia mengatakan bahwa dia masih belum mendapatkan tiga teknik yang lainnya. Sun Er pun mengatakan teknik membalikkan gunung, kakak bisa pelajari di tingkat doang, namun teknik untuk mengembalikan lautan kakak harus menembus level dohuang terlebih dahulu. Sun Er pun mengatakan kakak menggunakan teknik ini jika kakak memang terdesak tidak mampu melawan musuh lagi. Itu semua karena teknik ini adalah teknik yang diwariskan dari Sekte Sun Er. Tentu saja jika Sekte Sun Er mengetahui teknik ini telah diberikan seseorang, pasti Sekte Sun Er langsung mengirimkan orang untuk mengambilnya dan akan mencari Xiaoyan sampai mendapatkan teknik itu kembali. Kemudian setelah mengatakan itu Sun Er pun mengatakan bahwa dia sangat merindukan Xiaoyan. Tidak lama setelah itu suara lembut pun menghilang. Akhirnya Sun Er pun kembali menghilang. Hari-hari telah berlalu setelah membalaskan dendam kepada Han Feng. Xiaoyan akan pergi ke Jiama. Setelah kepergian Sun Er, tiba-tiba seseorang masuk ke dalam kamar, yang tidak lain itu adalah Xiaoyu. Dia pun menghampiri Xiaoyan setelah lama 2 tahun lamanya mereka tidak bertemu. Ketika Xiaoyan telah dimakan piton api, Xiaoyu pun sangat merindukan Xiaoyan sekarang. Xiaoyu bertanya Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Setelah pertarunganmu melawan Han Feng, Xiaoyan pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja walaupun aku menerima luka cukup parah akibat pertarunganku melawan Han Feng. Xiaoyan dia bertanya bagaimanakah keadaan Xiaoyu ketika dirinya menghilang dia 2 tahun lalu. Xiaoyu berkata aku sekarang baik-baik saja, bahkan Xiaomai dan Xiaoning sekarang telah masuk ke akademi ini dengan perlindungan dari gerbang Pan. Xiaoyu dia marah kepada Xiaoyan, karena selama ini Xiaoyan yang selalu mendapatkan masalah besar dan membahayakan hidupnya. Xiaoyan, apakah kamu tahu bagaimana perasaan aku dan klan Xiao ketika mendengar informasi bahwa kamu telah dimakan oleh piton api? Kami semua merasa pasrah atas kehidupan ini karena kamu satu-satunya harapan kami untuk membalaskan dendam kepada Sekte Mystic Cloud. Xiaoyan dia meminta maaf atas hilangnya dia selama 2 tahun ini. Xiaoyan berkata aku harus dengan cepat menjadi kuat walaupun itu resikonya nyawaku menjadi taruhan. Jika dia tidak mengambil resiko tersebut ia tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melakukan balas dendam di masa depan. Xiaoyan merasa bersalah akibat dirinya klan Xiao hancur, dan dia tidak bisa menjaga keluarga sendiri. Xiaoyu menyadari bahwa itu bukanlah kesalahan Xiaoyan, namun itu semua adalah kesalahan dari Sekte Mystic Cloud yang mencoba menghancurkan klan Xiao. Kemudian setelah lama berbicara serius akhirnya Xiaoyan pun mengalihkan topik. Xiaoyan mengatakan kepada Xiaoyu, apakah dalam 2 tahun ini adakah laki-laki yang telah mendapatkan hatimu? Xiaoyu sedikit marah dan berkata, laki-laki tidak akan mudah untuk mendapatkan hatiku. Kemudian setelah itu, Xiaoyan berkata mungkin dalam waktu dekat aku akan pergi dari akademi ini. Xiaoyu bertanya kemana Xiaoyan akan pergi. Tentu saja aku akan pergi ke Jiama, untuk menuntaskan masalah apa yang terjadi kepada klan Xiao. Xiaoyu bertanya apa kamu akan pergi ke Sekte Mystic Cloud? Jika seperti itu aku akan ikut bersama kamu. Aku ingin tahu seberapa banyak dari klan Xiao masih hidup. Xiaoyan tersenyum, aku ke sana bukan untuk beli batagor. Aku ke sana akan berperang, menaruhkan segala yang ada dalam hidupku. Akan lebih baik Xiaoyu dan para klan Xiao yang masih selamat tetap berada di sini, karena tempat ini paling aman untuk kalian. Xiaoyu dia bersedih karena dia tidak bisa membantu Xiaoyan dalam perang besar ini untuk membalaskan dendam kepada Sekte Mystic Cloud. Xiaoyan tahu jika dia ikut mungkin dia malah menjadi beban dalam perang besar ini. Xiaoyan berkata Xiaoyu, jika perang besar ini telah berakhir, dan kita berhasil mengalahkan Sekte Mystic Cloud, kita semua pasti akan kembali ke Jiama dan kita akan hidup damai kembali. Namun sebelum itu, kamu dan yang lain lebih baik di akademi. Xiaoyu berkata baiklah. Xiaoyan, tadi aku bertemu Xiaoli, dia berpesan ingin bertemu dengan kamu.
Singkat cerita Xiaoyan dia pergi menemui Xiaoli. Xiaoyan berkata, Xiaoli apa ada masalah besar? Xiaoli menjawab tidak. Xiaoyan aku mendapatkan informasi, bahwa setelah kekalahan Han Feng, sekarang Black Corner kacau, mereka saling ingin menguasai tempat itu. Xiaoyan aku memiliki ide, jika akan berperang dengan Sekte Mystic Cloud kita butuh banyak pasukan bukan? Bagaimana kalau kita membuat praktisi dari orang-orang organisasi hitam, bukan itu nanti akan membantu jika kita berperang? Xiaoyan menjawab walaupun seperti orang dari Black Corner sangat ganas dan sulit diatur, namun Xiaoli berkata, mereka akan mudah tunduk jika mereka telah dikalahkan dan mereka akan setia. Xiaoyan apa kamu setuju dengan ide yang aku katakan barusan? Xiaoyan berkata itu adalah ide yang bagus jika mereka berani mengkhianati maka kematian akan menjadi milik mereka. Aku tahu kita membutuhkan banyak pasukan jika kita menyerang Sekte Mystic Cloud. Ini adalah hal yang bagus untuk memperkuat pasukan kita. Xiaoli mengatakan namun Xiaoyan ada sedikit masalah. Xiaoyan pun bertanya apa itu. Xiaoli berkata Xiaoyan, lebih baik sekarang kamu meminta izin terlebih dahulu kepada ketua pertama. Takutnya di masa depan nanti ketua pertama dia salah paham dan mengira kita berkhianat kepada akademi. Aku harap kamu bisa meyakinkan ketua pertama tentang hal ini. Xiaoyan pun langsung mengangguk dan mengatakan baiklah aku sekarang akan langsung pergi kepada ketua pertama dan akan mengatakan semuanya. Dan mereka berdua memutuskan untuk membuat praktisi dari orang-orang hitam Black Corner, untuk membantu mereka menyerang Sekte Mystic Cloud. Namun Xiaoli pun mengatakan agar menyuruh Xiaoyan menemui ketua pertama, agar nantinya tidak salah paham. Xiaoyan pun langsung menemui ketua pertama dan langsung mengatakan niatnya, bahwa dia akan membuat praktisi dari organisasi hitam untuk membantunya. Nantinya untuk menyerang Sekte Mystic Cloud. Awalnya ketua pertama pun terkejut dengan hal ini, namun ketua berpikir bahwa ini menguntungkan akademik juga. Jika para organisasi hitam itu telah dibawa kuasa Xiaoyan, mungkin mereka tidak akan berani lagi menyerang akademi. Yang pada akhirnya ketua pertama menyetujui rencana Xiaoyan. Xiaoyan dia mengatakan kepada Xiaoli bahwa ketua pertama setuju. Kemudian Xiaoli pun menuju Black Corner untuk membuat praktisi dari orang-orang yang telah diburu KPK. Setelah itu Xiaoyan kembali bertemu ketua pertama. Xiaoyan berkata mungkin dalam waktu dekat aku akan pergi dari akademi. Ketua pertama berkata Xiaoyan apa kamu tidak akan membantu Xiaoli untuk mengumpulkan orang-orang dari Black Corner? Pasti Xiaoli akan kesulitan jika dia seorang diri membuat praktisi. Xiaoyan berkata mungkin untuk saat ini aku tidak akan membantunya. Namun jika aku mendapat surat dari Xiaoli dia membutuhkan bantuan, aku sang metik Glory, pasti aku akan datang membantunya dengan secepat mungkin. Namun untuk sekarang aku akan berlatih terlebih dahulu bagaimanapun aku harus terus berlatih dengan giat. Karena aku tahu musuhku lebih kuat dibandingkan diriku. Kemudian ketua pertama pun menanyakan sebenarnya apa hubungan Xiaoyan dengan wanita kuat yang selalu ingin membunuh Xiaoyan. Dia selalu mengikutimu aku menjadi penasaran. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun menjelaskan siapakah sebenarnya sosok Ratu Medusa tersebut kepada ketua pertama. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan ketua pertama pun sangat terkejut. Ternyata wanita elit Dozong tersebut adalah Ratu Medusa yang sangat legenda. Aku tidak menduga ternyata elit Dojong itu adalah Ratu Medusa yang sudah banyak didengar oleh semua orang. Ketua pertama berkata kamu sangat beruntung Xiaoyan, karena kamu telah membuat Medusa marah namun itu membuat kamu terselamatkan dari musuh-musuh kamu. Ketua pertama berkata Ratu Medusa dia tidak ragu untuk membunuh seseorang atau membantai mereka walaupun itu masalah yang sepele. Xiaoyan mengatakan aku akan berhati-hati jika aku sedang berhadapan dengan Ratu Medusa. Pasti aku akan bisa menyelesaikan masalahku dengan cara baik-baik. Setelah perkataan itu akhirnya Xiaoyan pun dia pergi meminta izin kepada ketua pertama untuk membeli rokok dulu. Setelah kepergian Xiaoyan ketua pertama pun mengatakan Ratu Medusa walaupun dia sangat mengerikan, pada akhirnya dia akan jatuh cinta kepada seseorang yang telah menaklukkannya. Sepertinya ketua pertama mengetahui tentang bagaimanakah kisah kehidupan Ratu Medusa. Cerita berpindah lagi kepada Xiaoyan yang sekarang setelah berbicara dengan ketua pertama, dia langsung berniat untuk berlatih gulungan yang telah diberikan oleh Sun Er. Xiaoyan dia telah menuju ke dalam hutan untuk mencari tempat yang bagus untuk berlatih teknik ini. Walaupun dia juga belum yakin apakah dia sekarang mampu mempelajari teknik ini atau tidak, karena dirinya masih berada di puncak doang. Namun Xiaoyan berpikir setidaknya lebih baik dia mencoba daripada tidak. Akhirnya setelah mencari cukup lama Xiaoyan menemukan tempat yang bagus.
Namun ketika Xiaoyan akan berlatih tiba-tiba Xiaoyan merasakan ada yang mengikutinya dari tadi. Kemudian Xiaoyan pun berteriak, "Aku tahu kamu ada di sana, sekarang keluarlah, jangan sembunyi." Tidak lama setelah itu sosok wanita bohai muncul langsung menghampiri Xiaoyan. Yang tidak lain itu adalah janda Medusa, yang kembali muncul di hadapan Xiaoyan. "Aduh, woman ini selalu ganggu mulu cuy." Janda bohai itu mengatakan, "Apakah kamu ingin mati Xiaoyan? Sekarang tidak ada lagi yang melindungimu." Xiaoyan yang melihat Ratu Medusa dia pun sangat terkejut, ia tidak menyangka Ratu Medusa muncul di hadapan Xiaoyan kembali. Ternyata selama ini Ratu Medusa selalu mengawasi Xiaoyan, kemanapun dia pergi. Bagaimanapun mungkin dia masih tidak terima atas penanaman benih. Xiaoyan berkata, "Aku tahu Ratu Medusa, kamu sekarang tidak akan mampu untuk membunuhku." Ratu Medusa dia sangat emosi mendengar perkataan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menjelaskan kepada Ratu Medusa, "Walaupun kamu mampu menggerakkan tubuhmu, namun aku tahu dalam jiwamu masih tertekan oleh piton penelan surga. Dengan begitu kamu tidak mampu menyakitiku bahkan untuk membunuhku." Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Aku akan melakukan kesepakatan lagi denganmu. Aku bisa menghilangkan pengaruh piton penelan surga dalam jiwamu. Dengan begitu nantinya kamu akan terlepas dari pengaruh piton penelan surga." Ratu Medusa yang mendengar kesepakatan dari Xiaoyan dia pun bingung. Sebenarnya Ratu Medusa sudah tidak percaya dengan Xiaoyan, kesepakatan sebelumnya saja Xiaoyan malah ingkar dan malah menanam benih kepadanya. Bagaimana bisa Medusa mempercayai Xiaoyan lagi? Medusa pun mendekat dan mengatakan, "Mengapa aku harus percaya denganmu? Bukankah selama ini kamu selalu ingkar dengan janjimu?" Setelah itu Xiaoyan langsung mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanannya, dan kemudian membukanya. Medusa mendekat dan melihat gulungan tersebut. Xiaoyan mengatakan bahwa ini adalah pil tingkat 6 yaitu pil pemulihan jiwa. Bahan obat-obat dan bahan pil dalam gulungan ini sulit untuk didapatkan. Xiaoyan berkata, "Aku akan membantu kamu untuk membuat pil tingkat 6 ini, tentu saja jika kamu mau melakukan kesepakatan denganku." Medusa dengan dingin mengatakan, "Apakah yang diinginkan Xiaoyan? Apa yang kamu minta sebagai bahan pertukaran atas kesepakatan ini?" Xiaoyan pun sambil tersenyum bahwa dia mengatakan Medusa hanya tinggal diam selama 1 tahun bersamanya, dan tentu saja tidak boleh mengeluarkan hawa membunuh kepadanya. "Dan jika aku meminta bantuan kepadamu, kamu harus mau untuk membantuku. Dan setelah waktu 1 tahun kamu telah membantuku, aku pasti akan membantumu untuk membuatkan pil tersebut." Dan setelah kesepakatan ini berakhir Medusa boleh melakukan apapun kepada Xiaoyan. Sekarang Medusa pun sangat bingung dalam hatinya. Dia berkata mau atau tidak, karena Medusa dia takut Xiaoyan ingkar janji lagi. Kemudian Xiaoyan mengatakan jika Ratu Medusa memakan pil tersebut, maka dia tidak akan berpengaruh lagi oleh piton surga yang berada di dalam jiwanya. Medusa akan memiliki kontrol sepenuhnya atas hidupnya dan tidak diganggu lagi oleh siapapun. Dan kebebasan hal tersebut memiliki harga yang sangat mahal. Xiaoyan terus membujuk Medusa agar menyetujui kesepakatan ini. Ratu Medusa pun sekarang dalam dilema. Dia haruskah melakukan kesepakatan lagi dengan Xiaoyan? Sejujurnya Ratu Medusa juga membutuhkan pil tersebut agar dia memiliki kontrol sepenuhnya atas dirinya sendiri. Setelah berpikir lama akhirnya Ratu Medusa pun menyetujui kesepakatan Xiaoyan walaupun dia mungkin nantinya bisa jadi ditanam benih lagi. Kemudian setelah itu dalam hati Medusa pun dia sebenarnya saat ini ingin menghancurkan tubuh Xiaoyan karena selama ini Xiaoyan yang selalu membuatnya kesal. Xiaoyan pun dia berkata kepada Medusa sambil dia tersenyum, "Mungkin dalam 1 tahun ke depan kita akan berteman." Namun Medusa berkata dengan dingin, "Dalam kesepakatan ini tidak ada kata teman. Yang ada di antara kita hanya sebatas bisnis jualan basreng." Xiaoyan pun sambil dia pun mengatakan, "Baiklah, ini hanyalah sebuah kesepakatan bisnis basreng." Setelah itu Xiaoyan pun mengatakan, "Akankah lebih baik aku memanggil dengan nama yang lain?" Hal itu Xiaoyan takutkan orang-orang lain mengetahui identitas sebenarnya dari janda Medusa. Medusa pun mengatakan dengan sinis, "Lebih baik kamu urus hidupmu, tak usah ngurus hidupku." Namun Xiaoyan mengatakan, "Bukankah akan lebih bagus aku memanggilmu Kailin?" Nama Kailin Xiaoyan ambil dari warna piton penelan surga yang sekarang telah menyatu dengan Ratu Medusa. Mendengar hal tersebut Medusa dia murka. Dia sangat marah dan langsung menatap tajam lagi Xiaoyan, namun Medusa yang melihat senyuman Xiaoyan dia pun merasa berdebar, yang membuat amarah mengerikan Ratu Medusa pun mulai menghilang.
Medusa pun mengatakan bahwa nama Ratu Medusa adalah namaku yang selama ini aku pakai dan itu juga sebagai statusku saat ini. Setelah mengatakan itu Medusa dia menjauh. Dengan itu Xiaoyan tidak usah merubah nama yang sudah ada. Xiaoyan mengatakan Ratu Medusa kamu sekarang telah mendapatkan tubuh baru, seharusnya kamu mendapatkan nama baru sebagai manusia, terlebih dengan memanggil kamu dengan Ratu Medusa itu sangat merepotkan bagiku. Mulai saat ini aku akan tetap memanggilmu sebagai Kailin. Setelah mendengar perkataan itu Medusa pun masa bodoh dan pada akhirnya Ratu Medusa pun menghilang dari pandangan Xiaoyan. Pada akhirnya untuk sekali lagi Ratu Medusa dan Xiaoyan pun membuat kesepakatan berjualan basreng. Akhirnya setelah kepergian Ratu Medusa Xiaoyan pun dia akan dengan tenang berlatih teknik yang telah diberikan oleh Sun Er. Dengan seketika Xiaoyan pun langsung membuka gulungan yang telah diberikan Sun Er dan cahaya emas pun kembali muncul. Sekarang Xiaoyan akan belajar teknik membalik gunung. Karena teknik ini Xiaoyan bisa latih di saat dia masih di tingkat puncak doang. Xiaoyan dengan cepat membaca informasi yang dia lihat. Dan setelah itu Xiaoyan pun langsung membuka matanya kembali. Xiaoyan menyadari teknik ini pantas saja disebut teknik tingkat D. Karena Xiaoyan harus membuka 3 aliran jalur Qi. Jika ingin mempelajari teknik ini, Xiaoyan tahu teknik ini lebih sulit dari teknik api membelah tsunami. Xiaoyan pun merasa kesulitan mempelajari teknik ini, namun tentu saja Xiaoyan tidak mungkin menyerah untuk mempelajarinya. Xiaoyan mulai mempelajarinya dengan sangat fokus. Xiaoyan pun berusaha membuka jalur Qi. Walaupun jika membuka jalur Qi itu sangatlah menyakitkan, namun rasa sakit itu hanya sementara. Ketika doki itu telah masuk rasa sakit itu akan mereda. Namun ketika Xiaoyan sedang membuka jalur Qi Xiaoyan pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika dia membuka jalur Qi, ia tidak merasakan sakit yang sangat menyengat. Kemudian Xiaoyan pun menyadari mungkin karena tubuhnya selama ini selalu disempurnakan, ditambah lagi Xiaoyan yang suka memakan pil, tentu saja tubuh Xiaoyan berbeda dengan tubuh orang lain. Dengan begitu tubuh Xiaoyan lebih kuat beda dengan orang lain, membuat Xiaoyan tidak merasakan sakit yang berlebihan. Singkat cerita Xiaoyan pun mulai membuka jalur Qi di dalam tubuhnya. Walaupun tidak merasa sakit ternyata membuka jalur Qi membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah Xiaoyan 5 hari berlatih, ternyata Xiaoyan baru saja membuka 1 jalur Qi. Dan setelah itu Xiaoyan pun langsung melanjutkan membuka jalur Qi keduanya. Singkat cerita 10 hari pun telah berlalu Xiaoyan berhasil membuka jalur Qi yang kedua. Xiaoyan pun sangat senang dia berhasil membuka 2 jalur Qi. Mungkin dalam waktu 1 bulan dia mampu mempelajari teknik segel membalikkan gunung. Xiaoyan terus lanjutkan membuka jalur Qi yang ketiga. Akhirnya setelah 15 hari Xiaoyan berhasil membuka jalur yang ketiga, yang membuat Xiaoyan sekarang bisa langsung mempelajari teknik segel membalikkan gunung. Kemudian setelah Xiaoyan membuka jalur Qi, Xiaoyan pun langsung mencoba teknik membalikkan gunung tersebut. Di sini Xiaoyan pun langsung menyalurkan dockingnya ke seluruh tubuh dan tiba-tiba tangan Xiaoyan pun membuat sebuah segel, dan setelah itu Xiaoyan pun berteriak Open Mountain Seal. Tiba-tiba cahaya emas muncul dari tangan Xiaoyan, namun tidak lama setelah itu tiba-tiba cahaya emas itu kembali menghilang kembali. Xiaoyan pun sangat kaget ternyata konsumsi dari teknik ini sangatlah besar menyerap dokinya. Setelah itu Xiaoyan beristirahat sebentar karena dia sangat kelelahan terus berlatih. Xiaoyan pun beristirahat sambil membuat cangkir kopi dan menghisap rokok Sampurna Mil. Jadi gay Sampurna Mil lebih enak. Walaupun itu membuat istriku marah hehe. Singkat cerita Xiaoyan pun tanpa terasa telah berlatih sekitar 5 hari untuk mempelajari teknik ini. Namun Xiaoyan masih sangat kesulitan untuk mempelajari teknik ini. Xiaoyan harus mengeluarkan dokinya secara teratur, dengan segel tangan yang mendorong. Hal ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jika tidak teknik ini akan gagal digunakan. Xiaoyan merasakan berlatih teknik ini sangatlah sulit, pantas saja ini adalah teknik yang sangat tinggi. Dan untuk berlatih teknik ini harus diperlukan setidaknya seseorang itu harus menembus tingkat doang, karena membutuhkan penyerapan energi alam yang sangat besar. Seperti mode Senin Naruto, Xiaoyan pun terus berlatih beberapa hari kemudian namun Xiaoyan masih sangat kesulitan untuk menguasai teknik Open Mountain Seal ini. Xiaoyan mengatakan ini adalah harapanku di saat ketika aku berhadapan dengan Yun San. Pinya, aku tahu sepertinya ketika aku pergi dari Jiama, pasti Yun San juga sekarang telah menjadi lebih kuat dari yang dulu. Kemudian Xiaoyan pun kembali terus berlatih dan mengeluarkan dokinya secara bersama-sama, dengan Xiaoyan mendorong ke depan dan tiba-tiba cahaya emas muncul.
Namun sekarang Xiao Yan melihat ada peningkatan dalam latihannya. Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada Xiao Li yang sebelumnya kita ketahui Xiao Li telah pergi ke Black Corner untuk membuat praktisi dari orang-orang yang telah diburu KPK. Singkat cerita, Xiao Li telah tiba di Black Corner. Xiao Li dan organisasi yang telah sebelumnya dibuat. Dia melakukan push rank melawan para organisasi hitam Black Corner, karena orang-orang organisasi hitam mereka akan tunduk ketika mereka dikalahkan. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu Xiao Li berperang melawan para organisasi hitam, dan banyak dari mereka pun menyerah dan masuk ke dalam praktisi dari Xiao Li. Telah banyak orang yang telah bergabung. Sekarang praktisi Xiao Li adalah salah satu praktisi terkuat yang ada di Black Corner. Xiao Li telah banyak merekrut pasukan dari orang-orang organisasi hitam ini, dari buronan KPK, hingga mantan pencuri sendal di masjid, dan juga mantan afiliator Doni Salmanan, dan juga Indra Ken, semua direkrut oleh Xiao Li. Masih banyak para penjahat telah ditaklukkan oleh Xiao Li, yang membuat sekarang mereka bergabung dengan organisasi yang dibuat oleh Xiao Li, yang nantinya dipimpin oleh Xiao Yan. Xiao Li dan Xiao Yan membuat ini semua untuk membantu mereka nantinya menyerang Sekte Mystic Cloud, karena tentu saja Xiao San yang membutuhkan banyak prajurit untuk menyerang Sekte Mystic Cloud. Nama praktisi ini adalah Gerbang Xiao. Xiao Li mendirikan ini di kota Peng, yang sebelumnya telah dikuasai oleh Han Peng. Namun dalam kota ini juga banyak praktisi dari organisasi hitam lainnya. Sekarang para praktisi organisasi hitam pun mereka telah mengetahui ada praktisi baru yang muncul di kota ini. Tentu saja itu membuat mereka pun terancam untuk menguasai kota ini. Sedangkan Xiao Li pun terus mencari orang-orang dari organisasi hitam yang mau bergabung dengan praktisinya. Semakin banyak orang-orang tentu saja itu semakin bagus untuk Gerbang Xiao. Beberapa hari pun telah berlalu, Xiao Li pun terus mencari para orang-orang yang ingin masuk ke dalam Gerbang Xiao. Cerita pun berpindah kepada salah satu praktisi dari organisasi hitam. Kita bisa sebut praktisi Ferdi Sambo. Mereka berada di praktisi yang lumayan kuat. Mereka memiliki 3 orang doang. Tentu saja mereka pun telah mendengar munculnya praktisi baru yang ada di kota Peng ini, membuat mereka pun sangat murka karena tentu saja ini menjadi masalah besar bagi praktisi mereka. Kotak Peng semakin banyak praktisi makan kekuasaannya menyusut. Akhirnya mereka pun melakukan rapat untuk mencoba menyerang praktisi Gerbang Xiao yang sekarang dibuat oleh Xiao Li. Mereka tidak terima ada praktisi baru yang lebih kuat dibandingkan mereka dan memiliki banyak pasukan. Jika itu dibiarkan tentu saja mereka tahu pasti praktisi mereka pada akhirnya akan ditindas. Dikatakan kota Feng adalah kota paling atas yang ada di Black Corner. Banyak lelang terjadi di kota ini, seperti lelang batu akik, lelang mantan hehe, dan masih banyak lelang barang-barang berharga yang ada di kota Feng ini. Tentu saja kota Feng direbutkan oleh praktisi-praktisi di Black Corner, dan salah satu praktisi dia sudah mulai geram dengan praktisi yang dibuat oleh Xiao Li ini. Praktisi Ferdi Sambo ini dia langsung segera membuat rapat dengan pasukan bahwa mereka akan mencoba menghancurkan praktisi dari Xiao Li. Singkat cerita, mereka telah bersiap untuk menyerang. Praktisi Ferdi Sambo ini membawa 100 pasukan dan dalam pasukan tersebut ada 3 tingkat doang bintang 4. Mereka dengan serentak langsung mengacau di Gerbang Xiao. Pertempuran tidak terhindarkan di antara praktisi Xiao Li dan praktisi Ferdi Sambo. Akhirnya peperangan dimulai. Namun ternyata praktisi yang dipimpin oleh Xiao Li dengan mudah mengalahkan mereka. 100 orang pasukan yang sebelumnya datang mereka semua dibantai oleh Xiao Li, yang membuat praktisi Xiao Li di Black Corner memiliki reputasi yang besar. Berita langsung masuk TV One dan Metro TV, bahwa praktisi Xiao Li telah membantai salah satu praktisi menengah yang ada di kota Feng ini. Tentu membuat orang yang ada di kota Feng ini sangat segan kepada praktisi Gerbang Xiao. Namun kabar ini semakin meluas membuat 3 praktisi kuat yang setara praktisi Han Feng mereka semakin murka. Jadi masih ada praktisi kuat lainnya yang mungkin setara dengan praktisi Han Feng sebelum. Tentu saja mereka sangat murka mendengar ada praktisi baru yang menata kekuatan di Black Corner ini. Akhirnya 3 praktisi yang selama ini selalu menguasai Black Corner, mereka pun akhirnya menggabungkan kekuatan untuk mengusir praktisi Gerbang Xiao. Singkat cerita, mereka pun melakukan rapat. Mereka berniat untuk menyerang dengan secepat mungkin Gerbang Xiao, agar pergi dari Black Corner ini. Tentu saja jika dibiarkan ini merugikan mereka sebagai praktisi yang sudah ada sejak lama. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dan untuk mengusir praktisi Gerbang Xiao dari Black Corner ini.
Singkat cerita mereka pun langsung akan mencoba mengacaukan praktisi gerbang Xiao dan bersiap untuk menyerang gerbang Xiao. Cerita pun berpindah kepada Xiao Li, yang mendengar bahwa ada 3 praktisi kuat yang tidak suka dengan praktisinya, dan Xiao Li juga mendapatkan informasi bahwa dalam praktisi tersebut ada 3 Do Huang. Tentu saja ini sangat sulit untuk dihadapi seorang diri bagi Xiao Li. Jika pertempuran terjadi maka tentu saja sudah dipastikan praktisi gerbang Xiao akan kalah. Karena menghadapi 3 orang Do Huang itu tidaklah mudah, Xiao Li langsung bergegas untuk mengirimkan surat bantuan. Menggunakan merpati dari belakang gunung, Xiao Li dia mengirimkan surat untuk sang metik Glory Xiaoyan. Karena masalah ini sangat besar dan tidak bisa untuk ditangani oleh dirinya sendiri, cerita berpindah kepada Xiaoyan, yang sudah kita ketahui sebelumnya Xiaoyan, yang sedang berlatih teknik membalikkan gunung yang telah diberikan oleh Sun Er. Hari-hari pun telah berlalu, Xiaoyan pun terus menyempurnakan teknik membalikkan gunung, yang pada akhirnya setelah sekian lama berlatih Xiaoyan pun berhasil menguasai teknik mengembalikan gunung tahap awal. Tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jika Xiaoyan yang seiring waktu menggunakan teknik ini dalam pertempuran, maka teknik ini akan sepenuhnya dikuasai oleh Xiaoyan. Tidak lama setelah itu ketika Xiaoyan berlatih teknik pembalikan gunung, benar saja merpati yang dikirim Xiao Li pun tiba menghampiri Xiaoyan. Xiaoyan mengetahui bahwa Xiao Li sekarang dalam kesulitan. Tentu saja Xiaoyan akan segera bergegas menuju Black Corner untuk membantu Xiao Li menyelesaikan semua masalah yang ada di sana. Namun sebelum Xiaoyan pergi, tiba-tiba Xiaoyan pun memanggil seseorang yang ternyata Xiaoyan memanggil Kailin, yang tidak lain itu adalah nama baru yang telah diberikan oleh Xiaoyan kepada Medusa. Namun ketika Xiaoyan memanggil Kailin, Medusa tidak muncul. Namun tidak lama setelah itu Xiaoyan langsung memanggil nama Ratu Medusa, dan benar saja tidak lama setelah itu Ratu Medusa pun muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun mengatakan kepada Ratu Medusa bahwa dia memiliki masalah di Black Corner dan aku berniat mengajak kamu untuk menuju Black Corner. Medusa pun mengatakan dengan sinis, Xiaoyan, lebih baik kita melupakan perjanjian antara kita. Aku tidak akan menemanimu selama 1 tahun ini. Xiaoyan sambil tersenyum mengatakan, Medusa, jika kamu tidak menemaniku dan andai saja aku mati maka kamu tidak akan mendapatkan pil tersebut, untuk menghilangkan pengontrol dari piton penelan surga. Setelah mengatakan itu Xiaoyan pun dia langsung mengeluarkan sayap dokinya, dan langsung menuju Black Corner. Karena dia tidak memiliki banyak waktu, dia takut masalah semakin besar, Xiao Li tidak mampu menanganinya. Dia tidak peduli Medusa ikut atau tidak. Medusa yang melihat sikap Xiaoyan dia pun merasa kesal, dia bingung. Tentu saja dia pun membutuhkan pil tersebut yang pada akhirnya mau tidak mau Medusa pun dia mengikuti Xiaoyan dari belakang. Cerita pun berpindah kepada Xiao Li dan gerbang Xiao. Terlihat benar saja 3 praktis sebelumnya, yang mereka menggabungkan kekuatan untuk mengusir gerbang Xiao dari Black Corner ini. Mereka pun telah muncul dan mencoba untuk menyerang praktisi dari gerbang Xiao. Tentu saja mereka tidak terima dengan kemunculan praktisi baru yang ingin merebut kekuasaan mereka. 3 praktisi ini sangat terkenal di Black Corner ini, yang tidak lain mereka adalah praktisi Langit Gelap, praktisi Gerbang Luosa, dan praktisi Singa Liar. Mereka masing-masing dipimpin oleh seorang Do Huang, dan mereka termasuk 10 orang terkuat, layaknya praktisi Sekte Darah Fan Lao. Tentu mereka banyak disegani oleh praktisi lain di Black Corner. Tentu saja 3 praktisi ini tidak lebih lemah dari praktisi Sekte Darah Fan Lao. Bahkan 3 praktisi ini dia menolak tawaran dari Han Feng sebelumnya. Han Feng pun sempat mengajak 3 praktisi ini dulu untuk bergabung menyerang akademi. Namun 3 praktisi ini menolak. Han Feng pun sempat marah atas penolakan itu. Namun Han Feng pun tidak berdaya karena dia tahu, jika dia bertempur dengan 3 praktisi ini mungkin kedua belah pihak akan rugi, yang pada akhirnya Han Feng pun membiarkan mereka menolak. Dari sini kita mengetahui bahkan Han Feng Kaisar Obat Kuat pun dia tidak berani untuk melawan 3 praktisi ini. Singkat cerita 3 praktisi ini telah menuju gerbang Pan. Mereka langsung berhadapan dengan Xiao Li dengan para pasukannya. Kemudian salah satu praktisi yaitu praktisi Singa Liar langsung menghampiri Xiao Li. Dia mengatakan kepada Xiao Li, kamu adalah ketua gerbang Xiao bukan? Kamu putuskan sendiri apakah kamu ingin bertarung selama 1 jam atau kamu menyerah dan pergi dari Black Corner. Kemudian praktisi dari gerbang Luosa yang dipimpin oleh seorang wanita dia pun berkata, apa yang dikatakan oleh pemimpin praktisi Sing Liar itu benar?
Kamu ingin berperang atau kamu menyerah dan pergi dari sini? Dan begitu pula praktisi satunya lagi, dia mengatakan hal sama. Mereka pun terlihat membawa pasukan sebanyak 100 orang untuk mengepung gerbang Xiao. Tentu saja ini akan terjadi pertempuran yang sangat besar jika Xiaoli menolak untuk menyerah. Di sisi lain Xiaoli pun dia sangat bingung karena mungkin dengan kekuatannya dan juga pasukannya yang sekarang dia tidak akan mungkin mengalahkan 3 praktisi kuat ini. Di sini Xiaoli pun memperhatikan bagaimanakah gerak-gerik pasukan musuh. Sebenarnya Xiaoli dia juga memiliki 100 pasukan di gerbang Xiao yang kuat. Namun jika berperang mungkin akan mengalami kerugian besar. Dan di sisi lain 3 praktisi ini tidak langsung menyerang gerbang Xiao. Karena mereka juga tahu praktisi gerbang Xiao memiliki banyak pasukan dipimpin oleh Xiaoli. Tentu saja mereka pun berpikir pasti itu juga sangat sulit mengalahkan mereka. Yang membuat mereka pun memilih untuk melalui pengacara terlebih dahulu untuk mencari jalan terbaik. Xiaoli pun mengatakan kepada 3 praktisi ini bahwa dirinya bukanlah pemimpin dari praktisi ini. Aku tidak bisa memutuskan masalah ini sekarang, kalian bisa menunggu ketua praktisi gerbang Xiao muncul. Dan pada saat itu kita bisa memutuskan apa yang terbaik bagi kita. Namun ketua praktisi dari Singa Liar pun sangat kesal dengan perkataan Xiaoli. Mereka menganggap Xiaoli telah mempermainkan mereka. Dia berkata tujuan kami datang ke sini untuk mengusir kalian dari Black Corner ini. Sekarang para ketua pun telah bersiap untuk berperang karena dia merasa dipermainkan oleh Xiaoli. Mereka pun mengeluarkan aura membunuhnya, namun ketika mereka mengeluarkan aura membunuh tiba-tiba dari atas langit muncul seseorang yang tidak lain itu adalah Sang Matik Glory Xiaoyan. Dia berkata apakah kalian yakin dek, mau mengusir aku Sang Matik Glory? Nanti kalian turu. Terus nangis langsung bilang ke emak kalian. Para ketua yang melihat munculnya seseorang itu mereka sangat terkejut karena mereka sebelumnya tidak merasakan hawa keberadaan sosok pemuda tersebut. Xiaoyan berkata, jadi benar kalian berani mengusir gerbang Xiao? Bahkan Han Feng Kaisar obat kuat, tidak mampu untuk melakukan hal itu. Mata 3 ketua praktisi bertanya sejak kapan dia ada di sana. Di sisi lain Xiaoli dia merasa senang Xiaoyan telah muncul. Ketua Sekte Langit Gelap bertanya siapa sosok laki-laki tersebut. Dan begitu pula praktisi Singa Liar yang berkata, kamu tidak usah ikut campur urusan kami. Mendengar itu Xiaoli berkata, itu adalah pemimpin dari gerbang Pan, bagaimana mungkin dia tidak boleh ikut campur tentang masalah ini. Sekarang para ketua praktisi mengetahui, apa yang dikatakan oleh Xiaoli ternyata benar, dia bukan ketua praktisi gerbang Xiao. Kemudian ketua praktisi Singa Liar bertanya siapa sosok laki-laki tersebut. Aku tidak pernah melihat kamu di area Black Corner ini. Xiaoyan pun mengatakan bahwa dirinya adalah Xiaoyan Sang Matik Glory. Aku baru saja tiba di Black Corner ini. Tentu saja 3 orang praktisi mereka sangat terkejut mendengar nama Xiaoyan Sang Matik Glory. Dan mereka pun bertanya apakah benar kamu adalah Xiaoyan yang telah menghabisi Pan Lao dan juga Han Feng. Xiaoyan pun menatap mereka dan berkata apakah kalian datang ke sini untuk meminta keadilan karena aku telah menghabisi mereka. Mendengar perkataan Xiaoyan 3 praktisi itu mereka ketakutan. Mereka tahu Xiaoyan yang telah berhasil mengalahkan Han Feng. Tentu saja mendengar nama itu saja mereka sudah ketakutan. Walaupun mereka bertiga di level Do Huang. Dan kekuatan mereka lebih kuat dari Pan Lao Sekte Darah. Namun mereka tahu mereka hanya memiliki kemungkinan kecil mengalahkannya. Mereka tahu walaupun mereka telah bekerja sama kemenangan akan sulit. Salah satu ketua berkata, kami tidak dekat dengan Han Feng, untuk apa kami membalas dendam atas kematiannya? Xiaoyan berkata, jadi apa tujuan kalian datang dengan pasukan yang banyak ke gerbang Xiao? 3 ketua sangat marah, karena Xiaoyan terlihat pura-pura. Salah satu ketua berkata, tidak usah pakai drama Indosiar, kamu pasti tahu tujuan kami datang dengan pasukan, kami ingin kalian pergi dari Black Corner ini, kami adalah penguasa tempat ini, dengan munculnya praktisi kalian, tentu ini merugikan praktisi kami, pasti kau juga tahu, di tempat Black Corner ini, banyak transaksi barang-barang berharga, dengan menguasai tempat ini pasti memiliki keuntungan yang sangat banyak juga. Xiaoyan berkata lagi, apa kamu yakin dia mau ngusir Sang Matik Glory? Sekarang 3 ketua itu tahu, mereka tidak bisa mengusir Xiaoyan dengan kata-kata saja, mereka bertiga telah siap berperang, walaupun kemungkinan kecil untuk menang, namun hal resiko selalu mereka lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berperang dengan praktisi Xiaoyan. Xiaoli dan para pasukannya mereka telah bersiap untuk berperang juga.
Mereka tahu, ini sulit dihindarkan. Namun ketika mereka akan berperang, tiba-tiba cahaya merah darah muncul di tengah-tengah mereka, tentu saja membuat mereka sangat kaget, yang tidak lain itu janda Medusa. Semua orang kaget dengan kecepatan gerakan wanita itu. 3 ketua mereka tahu itu bukan kecepatan orang di tingkat Dohuang, namun mereka tahu sosok wanita itu memiliki kekuatan yang di tingkat Dozong. Dengan seketika mereka bingung harus berbuat apa ketika mereka berhadapan dengan seseorang yang berada di tingkat Dozong. Mereka tahu jika salah melangkah mereka tahu, mereka bakalan pindah alam hehe. Akhirnya dengan munculnya kekuatan Dozong ini semua praktisi yang ingin melawan Xiaoyan kena mental. Ceritanya bersambung, yang sudah support channelnya dengan subscribe, like, komen dan share Mimin ucapkan terima kasih.女王陛下，真巧啊，又见面了。别急别急，还有我们。魂帝大肆屠戮生灵，强取能量，整个中州沦为一片废墟。力量，斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本帝，可以保全你们的血脉。会来救我们吗？一定会。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本帝。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚后，我要退婚。萧炎这个废物，活该被退婚。今日之耻，必将奉还。当年我硬闯魔兽山脉，九死一生，何曾放弃？异火焚身，筋骨寸断，何曾退缩？中州的浩劫就此结束吧！